Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul terlatih atau latihan. Untuk terlatih butuh namanya latihan, disiplin latihan sampai setiap kita menjadi orang-orang yang terlatih dalam Tuhan. Orang-orangnya Tuhan yang terlatih itu luar biasa. Kita baca ayatnya saudara ya. Kejadian pasal yang ke-14 kita baca sama-sama ayat yang ke-14. Kejadian 14 kita baca di ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, kurang lebih background latar belakang dari cerita ini adalah Abraham ini punya keponakan namanya Lot. Lot sama istrinya, sama anak-anaknya, sama pegawai karyawan hamba-hambanya semua yang jumlahnya kemungkinannya banyak. Sampai kekayaan Lot, harta bendanya itu dirampas sama Raja Kedorlaomer, saudara ya. Dibawa sampai ke Hoba, sebelah utara Damsyik. Kalau sekarang di daerah Syria, dikejar sama Abraham dengan orang-orang yang terlatih. Lihat backgroundnya, saya tunjukkan PowerPoint-nya. Jadi ketika Abraham mendengar Lot keponakannya diculik ya sama Raja Kedorlaomer, maka ayat tadi katakan pergilah Abraham atau Abram nama sebelumnya tadi dengan orang-orang yang terlatih. Jadi ternyata Abraham ini punya orang-orang yang terlatih yang dia latih di rumahnya yang jumlahnya 318 orang. Plus Abraham berarti 319 orang. Nah, dengan 318 orang-orang yang terlatih, dia mengejar Raja Kedorlaomer sampai ke Hoba, sampai ke Syria. Dan yang menarik dalam cerita ini, Abraham berhasil menang. Dia tundukkan, dia kalahkan Raja Kedorlaomer. Dan Anda mesti tahu, Anda coba baca secara utuh lengkap ayat ini, ayat 1 sampai selesai. Raja Kedorlaomer bukan sendirian. Abraham pada waktu itu bukan melawan satu raja, tapi melawan 5 raja. Jadi Raja Kedorlaomer masih punya 4 teman raja yang lain. Dan 5 raja ini dilibas gitu ya, ditundukkan, dikalahkan oleh Abraham. Abraham bukan seorang raja, tapi dia seperti seorang raja, bak raja begitu dia. Dia kalahkan raja-raja, meskipun dia raja, bagaikan seorang raja dia. Kenapa dia begitu hidupnya luar biasa? Orang bernama Abraham, sebab Abraham ini punya orang-orang terlatih. Coba kita baca dulu sedikit ayat dalam Kejadian pasal 14. Saya baca ya, ikuti pembacaan. Di ayat 14 sampai 16 supaya dapat gambaran dari latar belakang cerita tentang Abraham ini punya 318 orang yang terlatih. Saya baca. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan. Terus dikatakan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam pergilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, plus Abraham berarti 319 ya, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan, perhatikan, dikalahkan loh 5 raja itu, dan mengejar musuh, saya katakan tadi sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsyik, daerah Syria sekarang. Boleh kita sama-sama baca yang di rumah maupun yang di gereja di ayat yang ke-16. Keluarkan suara saudara, ini menarik. 2, 3. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Abraham dengan 318 orang-orang yang terlatih bukan sekedar menundukkan, mengalahkan Raja Kedorlaomer dengan 4 raja yang lain. Berarti 5 raja gabung jadi satu,
Bayangkan berarti jumlah prajurit tentara musuh sangat besar. Jumlah tentara musuh yang dikalahkan oleh Abraham sangat banyak. Dan Abraham menang. Dan di ayat ke-16, ketika Abraham menang, itu dibawanya kembali segala harta benda itu. Jadi termasuk orang-orangnya kembali, gak ada yang kurang. Kalau yang ditawan dirampas 300 orang, kembali 300 orang. Kalau yang ditawan dari keluarga Lot dengan orang-orang sama ikut Lot yang kaya raya saat itu 1000 orang, maka kembali utuh 1000 orang, tidak ada yang cacat, tidak ada yang luka. Kalau yang dirampas hartanya adalah 100 kg emas, maka kembali 100 kg emas, tidak ada yang hilang. Saudara percaya secara rohani, Tuhan itu bisa mengembalikan, memulihkan yang hilang dari antara kita. Tahun-tahun kemarin masa pandemi, mungkin ada kekayaan yang hilang, ada omset yang hilang, ada harta benda simpanan saudara yang hilang, terpakai, terjual karena pekerjaan, karena kebutuhan saudara. Percaya ke saudara dengan iman hari ini, dengan percayamu Tuhan bisa kembali mengembalikan itu kepada saudara. Yang hilang-hilang langganan kerjaan saudara, Tuhan bisa kembalikan dengan cara yang ajaib. Atau diganti dengan orang-orang yang baru. Ayat ini menggambarkan yang hilang, yang dirampas oleh musuh, berkat yang dirampas oleh iblis dalam nama Yesus, ternyata Tuhan sanggup dan bisa mengembalikan kepada kita. Percayalah, ada 2 ayat yang jadi kekuatan setiap kita. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan cuma itu, Markus 9 ayat 23. Dan bagi orang percaya kepada Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Selalu saya mendorong kepada saudara, jadilah anak Tuhan yang mudah percaya. Saya suka kasih contoh orang Majus itu orang yang mudah percaya. Makanya mereka melihat kemuliaan Yesus. Mereka melihat Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Tidak semua orang bisa melihat kelahiran Yesus, tapi mereka melihat. Apa yang mereka percaya, mereka lihat. Apa yang mereka percaya, mereka mengalami gitu loh dalam kehidupan mereka. Kenapa mengalami melihat Yesus? Karena orang-orang Majus adalah orang yang mudah percaya. Percaya ke saudara pagi ini, Tuhan bisa memulihkan, mengembalikan yang hilang dalam kehidupan saudara. Saya yakin tidaklah kebetulan kalau pagi ini ada di antara saudara sedang mendengarkan firman Allah ini. Anda adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena masa pandemi, di PHK saudara. Percaya dengan iman, Tuhan kembalikan pekerjaanmu, pekerjaan yang lebih baik kepada saudara. Harta benda saudara, keuangan saudara dirampas habis, Tuhan sanggup mengembalikan. Karena terbukti Lot yang dirampas sama musuh, kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan cara kembalinya adalah menarik dengan orang-orang yang terlatih yang dimiliki oleh Abraham. Jadi berkat rohani pertama, apa sih yang kita dapatkan dari pelajaran kisah tentang Abraham dengan orang-orang terlatihnya ini? Jadi ini sangat menarik. Sebetulnya begini saudara ya, ayat yang kita baca, kisah ini pelajarannya sangat dalam sebetulnya. Tetapi pagi ini saya menyampaikannya kepada saudara, saya bicara secara sederhana kepada saudara. Saya cuma ambil dari kisah yang dalam ini tentang Abraham itu punya orang-orang yang terlatih. Jadi pelajaran pertamanya secara rohani adalah Abraham, lihat di gambar itu, mempunyai 318 orang-orang yang terlatih. Padahal pada masa itu belum ada peperangan, belum ada perang, belum ada keributan, belum ada masalah, kesulitan, situasi, kondisi tertentu menyelesaikan persoalan atau konflik dengan cara perang. Saya ulang, belum ada peperangan, belum ada keributan, belum ada menyelesaikan persoalan masalah dengan sebuah peperangan. Tetapi meskipun belum ada peperangan, Abraham sudah bisa melatih orang-orangnya untuk berperang. Abraham tahu gitu loh, caranya melatih orang-orangnya. Sehingga orang-orangnya Abraham 318 menjadi orang-orang yang terlatih. Nah pertanyaan saya yang saya mau sodorkan kepada saudara, dari kisah Abraham yang tahu melatih orang-orang di rumah menjadi orang-orang terlatih. Dan itu membuat Abraham bagaikan menjadi seorang raja.
menjadi seorang yang berhasil, menjadi seorang yang besar. Kenapa? Karena punya orang-orang yang terlatih. Bisa kalahkan raja loh. Bisa mengalahkan masalah prajurit tentara musuh yang jumlahnya sangat besar. Kok bisa menang mengalahkan masalah besar? Karena punya orang-orang yang terlatih. Pertanyaan saya kepada saudara pagi hari ini adalah, apakah saudara dan saya, kita semua ini adalah orang-orang yang terlatih? Apakah saudara adalah orang-orang yang siap untuk melatih diri saudara, ya, siap mendisiplin diri saudara, siap latihan untuk diri saudara? Karena latihan yang disiplin membuat kita menjadi orang-orang yang terlatih. Apakah saudara mau hari ini saudara menjadi orang-orang yang disiplin dalam waktu, disiplin dalam ibadah, melatih diri kita dalam ibadah? Saudara, kalau saya bicara, kita bicara melatih diri kita dalam ibadah, ibadah itu bicara banyak hal. Melatih diri kita dalam doa, doa bagian ibadah. Atau saya minta disediakan sama multimedia, saya nggak sempat catat ya. 1 Timotius pasal 4, tolong sediakan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 tentang latihlah dirimu beribadah. Nah, ini dia ayatnya. Coba kita sama-sama baca 2 ayat ini. Saya pikir ini ayat yang penting, walaupun saya tidak sempat catat, tapi ini penting buat setiap kita. Perenungan yang pertama buat kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Mari sama-sama kita baca saudara. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat yang ke-8 yang dikatakan firman Allah, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ini sebuah kebenaran yang kita mesti terima, tidak usah mikir lagi. Ini firman yang katakan. Apa kebenaran firman Allah yang harus kita terima? Yang pertama adalah begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah. Ini masih konteksnya, ayat ini bicara soal latihan. Tuhan mau lewat firman Allah ini, kita anak-anak Tuhan menjadi orang yang terlatih dalam ibadah, mendisiplin diri kita, melatih diri kita dalam urusan ibadah. Apakah saudara adalah orang yang terlatih disiplin dalam ibadah? Kita mesti mau memutuskan diri kita, mulai hari ini saya mau melatih diri saya dalam ibadah. Karena ayat ini berkata gini, latihan badani terbatas gunanya. Bukan berarti nggak ada gunanya. Latihan tubuh jasmani fisik yang kita latih ini, itu ada gunanya. Jadi jangan berkata nggak ada gunanya, ada gunanya, tapi terbatas gunanya. Hanya sampai kita hidup di dunia ini, tubuh kita mungkin jadi sehat, tubuh kita jadi lebih bugar, ototnya lebih keluar gitu kali saudara ya. Latihan badani terbatas gunanya, karena memang untuk badan sehat mesti latihan. Kadang orang pengen kurus saja mesti disiplin latihan kan saudara ya. Tapi kalau orang latihan pengen badan kurus, nge-gym kah, senam kah, atau apa, sementara dia latihan dia gak disiplin. Sementara latihan begini saudara ya, di mulutnya ada coklat, mana bisa kurus saudara ya. Itu namanya gak disiplin dalam latihan. Untuk menjadi terlatih, sampai terlatih, jadi orang yang terlatih memang harus disiplin dalam latihan. Tapi tetap saya katakan begini, Alkitab yang katakan, bukan saya berkata. Latihan badani ada gunanya tapi terbatas gunanya. Hanya sampai 70 tahun, 80 tahun kalau kita kuat. Iya kan? Terbatas, ada batas waktunya sampai semasa kita hidup. Untuk tubuh gunanya. Hanya terbatas gunanya bagi tubuh kita saja, jasmani saja. Tetapi ibadah, nah ini dia, latihan ibadah, disiplin ibadah, sampai kita jadi orang yang terlatih dalam urusan ibadah. Itu berguna dalam segala hal. Apa gunanya dalam segala hal? Diterjemahkan dalam ayat ini. Bergunanya begini, karena mengandung janji. Ini gunanya, baik untuk hidup ini, sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Coba luar biasa. Berguna dalam segala hal. Saya percaya latihan ibadah kita, disiplin dalam ibadah kita. Urusan doa itu ibadah.
melatih diri kita dalam berpuasa. Kita mengambil keputusan begini, saya mulai sekarang akan disiplin latihan setiap pagi, doa pagi. Bukan cuma sekarang, saya mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dalam channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang. Mungkin baru pertama kali ini, tapi ambil keputusan juga pagi ini. Saya setiap pagi mau latih diri saya untuk ibadah. Setiap pagi saya mau doa pagi. Setiap hari saya akan merenungkan membaca firman Allah siang dan malam. Setiap hari saya akan melatih diri saya cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itu bicara ibadah. Dulu kami sekolah, saya sebelum bisa mengajar saudara dalam firman Allah, saya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab itulah tempat saya dilatih sama guru-guru saya. Sekolah Alkitab itulah tempat saya latihan, dilatih puasa. Kami siswa mahasiswa sekolah Alkitab, puasa itu dilatih perut ini 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Biasanya hari kedua itu berat. Hari pertama berat saudara ya. Hari kedua lebih berat. Itu rasanya sendi-sendi ini kayak nusuk-nusuk saudara. Jalan itu mulai aduh berat. Hari ketiga mulai ringan. Kenapa? Perut ini mulai mengecil saudara ya. Kayaknya sudah mulai nggak mau makan dia perut. Tetapi dilatih memang sampai puasa nggak makan gitu ya. Sehingga kalau dalam pelayanan perintisan, kalau mengalami kesulitan sekalipun, sudah terlatih ini perut berpuasa. Ya, dilatih berdoa setiap hari, dilatih menyampaikan firman, dilatih membuat renungan. Sekolah Alkitab itu tempat kami latihan, saudara ya. Dilatih dalam ibadah segala macam. Sama dengan kehidupan kita, kita butuh latihan. Ya, ayat ini berkata ibadah itu berguna dalam segala hal. Saya yakin kalau latihan badani tadi, senam kah atau apa itu hanya untuk tubuh sehat. Tapi tahukah saudara, latihan ibadah juga membuat tubuh kita sehat. Percaya itu saudara, bahkan membuat saudara diberkati, rumah tanggamu diberkati, rumah tanggamu bahagia, kerjaanmu sukses, omsetmu luar biasa. Kenapa? Latihan ibadah berguna dalam segala hal. Dalam ibadah itu ada doa, dalam ibadah itu ada ketaatan mentaati firman Allah. Itu ibadah. Ini bicara tentang latihan. Saudara mau gak mengalami kemenangan? Sebab Abraham itu menang. Kenapa menang? Mengalahkan masalah yang besar. Raja Kedorlaomer dengan 4 raja yang lain dikalahkan oleh Abraham. Kenapa? Abraham punya orang-orang yang terlatih. Ini mengingatkan kita, mengingatkan saya akan Gideon. Ada cerita Gideon? Mengalahkan 135.000 musuhnya, tentaranya, dengan cuma 300 orang. Mustahil, gak bisa menang. Tapi kisahnya Abraham terulang kembali kepada kisahnya Gideon. Mungkin kisah Gideon lebih besar, lebih heroik. 135.000 orang dikalahkan hanya dengan 300 orang. Siapa 300 orangnya Gideon? Orang-orang yang terlatih. Hadapi masalah besar terlatih, gak takut. Bisa menguasai diri. Menghadapi prajurit musuh yang begitu kuat tidak takut. 300 orang loh. Kenapa gak takut? Terlatih. Sudah biasa melatih disiplin dalam diri. Menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan. Butuh latihan. 300 orang ini menang loh. Anda mau menang dalam hidupmu, mau menang dalam masalahmu, mau menang dalam menghadapi pencobaan, menang menghadapi bisnis usaha saudara, butuh yang namanya disiplin latihan. Satu contoh yang sering mungkin saya sampaikan sama jemaat, Anda tentu tahu gambar orang ini, namanya Rudy Hartono, maestro bulu tangkis Indonesia, 8 kali juara All England. Dan selama saya tahu, kalau saya baca, belum ada yang bisa menandingi, menyamai rekornya Rudy Hartono. 8 kali juara All England, satu-satunya dia sampai sekarang ini. Termasuk pemain bulu tangkis dunia dan Indonesia, belum ada yang menyamai Rudy Hartono. 8 kali juara All England. Kalau Anda dengar kesaksian-kesaksiannya ketika beliau berada menyampaikan khotbah-khotbah di gereja, pernah dengar di kaset-kaset YouTube tentang pelayanannya beliau, khotbahnya diseling kesaksian. Ada banyak kesaksian mengatakan, bicara soal latihan, bapaknya melatih dia keras, iya kan? Orang lain mukul kok itu 100, mungkin dia udah 1000, capek. Tapi latihan yang keras. Makanya Rudy Hartono karena latihan disiplin yang keras dari ayahnya. Smashnya terkenal tajam. Rally panjangnya sangat terkenal, ditakuti oleh lawannya.
Saya suka cerita. Dalam satu rally panjang yang terkenal, dia itu pernah mengalahkan juara Eropa Sture Johnson, pemain dari Swedia kalau saya tidak salah. Dalam satu kejuaraan All England itu dia menang Rudi Hartono. Itu paling heroik. Kalau Anda tanya sama Rudi Hartono, maka beliau berkata yang paling berkesan juara All England adalah mengalahkan Sture Johnson, juara Eropa dari Swedia itu. Kenapa? Set pertama dia kalah Rudi Hartono. Ya, 15-0 kalahnya, nggak main-main, 15-0 loh kalah. Berarti Sture Johnson lawannya jauh lebih hebat dong. Rudi Hartono set pertama cuma dikasih 0, seperti tidak ada perlawanan 0 saudara ya. Tapi luar biasa, set kedua ketinggalan jauh lagi 14-0. Rudi Hartono berdoa sama Tuhan dalam kesaksiannya, Tuhan saya butuh 1 angka Tuhan. Servisnya pindah ke dia, begitu di servis 1-14. Begitu di servis lagi 2-14, sampai set kedua 14 sama. Dan set kedua luar biasa, dimenangkan Rudi Hartono lewat rally panjang, nafasnya panjang. Kenapa? Terlatih disiplin sama bapaknya. Dan dia menang 17-14. Orang berkata mustahil, mana mungkin udah ketinggalan 14-0 bisa menang 17-14. Orang berkata nggak mungkin. Tapi itulah anak Tuhan. Anak Tuhan selalu bisa mengalami yang namanya tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Rasanya kita nggak mampu melakukan itu, tapi Tuhan kasih kuasa ilahi kemampuan sampai kita mampu. Rahasianya di mana? Ya latihan rohani juga latihan badani dia. Dan set ketiga dia memenangkan pertandingan itu. Saya lupa berapa skornya, tapi menang saudara ya. Kemenangan yang luar biasa hasil sebuah latihan saudara. Makanya pesan saya, kita belajar untuk kita berkemenangan menghadapi tantangan, tidak ada cara lain. Belajar seperti Abraham. Kita mesti melatih diri kita seperti kata Paulus kepada Timotius, latihan ibadah. Ibadah mengandung berguna dalam segala hal dalam hidup kita. Coba saya tunjukkan beberapa ayat. Ibrani pasal 12. Kalau boleh kita baca 2 ayat ini sama-sama, Anda kelihatan kan ya? Ibrani 12 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saudara, 2 ayat ini coba perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama 2 dan 3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ternyata di dalam Alkitab sebetulnya banyak ya, memang kalau saya mau tunjukkan sama saudara kata-kata tentang latihan, latihlah dirimu. Ada banyak ayat. Salah satunya kembali dari ayat ini muncul kata dilatih olehnya, dilatih oleh Tuhan. Yang menarik dalam ayat ini, coba saya baca sedikit di ayat 10, sedikit saya terangkan lalu masuk ayat 11 saudara ya. Sebab mereka ini maksudnya adalah orang tua kita, papa mama kita, ayah ibu kita. Meskipun saudara sekarang udah dewasa berumah tangga, tapi mesti punya ayah ibu kan. Walaupun sudah meninggal tapi punya ayah ibu kan. Masih ingat kan memori saudara tentang pengalaman dengan papa mama kita, terutama dengan papa kita, masih ingat kan pengalaman itu? Ya, sebab mereka, papa mama kita, ayah ibu kita mendidik kita, orang tua kita mendidik kita. Mari orang tua, papa mama, ayah ibu dengarkan. Kita mesti mendidik anak-anak kita. Ya, mendidik. Train up kata bahasa Inggris, mesti melatih. Mendidik dalam arti train up, di training anak kita kata bahasa Inggris. Latih anak kita dalam waktu yang pendek. Kita melatih dalam waktu yang pendek, 70 tahun, 80 tahun umur kita soalnya. Kita udah nggak ada, anak kita mulai dewasa. Ya dikatakan apa? Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dikatakan apa? Dia, yaitu Tuhan, menghajar kita, mendidik kita, melatih kita untuk kebaikan kita. Perhatikan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya.
Mari belajar dari firman Allah ini. Kita sebagai orang tua, ayah ibu kita mesti mendidik anak kita, melatih anak kita, supaya dikatakan ujungnya adalah mereka beroleh hidup dalam bagian kekudusan. Anak kita gak pernah benar jalannya. Makanya nanti saya tunjukkan satu ayat berikutnya, nanti jalannya menyimpang. Itu seperti kalau kita gak melatih anak kita ya, gak ngajar, gak didik, kita gak castening anak kita gak train up anak kita, salah dibiarkan, gak benar dibiarkan. Itu sama dengan mobil di jalan turun, itu handremnya Anda lepas, turun masuk jurang dia. Gak ngerti kekudusan, gak ngerti soal ibadah. Karena ibadah Anda pun gak pernah latih kepada dia. Coba Anda biasakan dari kecil anak-anakmu latih ibadah, disiplin ibadah. Nanti ketika dia kuliah, nanti ketika dia berumah tangga di luar kota, Anda gak usah khawatir orang tua. Karena dilatih dari rumah ibadah, nanti di luar kota dia tetap ibadah cari Tuhan. Saya senang, satu kali saya nangis saudara ya. Mungkin saya gak tunjukkan kepada istri, kepada anak. Ketika anak saya yang besar udah kuliah di Surabaya, ketika masih masa pandemi masih ada ya, ada gereja dibuka dia ibadah, dia kasih foto sama mamanya video, dia lagi ibadah di satu gereja. Saya suka cita loh. Saya senang, dalam hati saya puji Tuhan gitu ya. Latihan ibadah di rumah, berlanjut di luar kota. Mungkin memang kadang mamanya cerewet, saya cerewet, jangan lupa ibadah. Tapi saya menangis waktu itu ketika saya tahu, oh dia cari Tuhan, dia ibadah. Anda gak usah khawatir, ketika saudara latih anakmu di rumah ibadah, nanti di luar sana, di luar kota, dia tetap cari Tuhan. Itu hasil latihan. Dia ngerti tentang Tuhan, dia ngerti kebenaran, ngerti kekudusan. Itu berharga luar biasa buat kita, bagi keluarga kita. Makanya jangan lupa cara Tuhan. Didik, Tuhan mendidik kita, kita orang tua pun mendidik anak-anak kita. Handremnya itu di tangan kita loh. Kalau Anda kan mendidik, itu sama kan dilepas, turun dia nanti jojlok. Anak kita kayak mobil, remnya di tangan kita yang kendalikan kita dari awal. Nah dikatakan ayat 11, perhatikan ayat 11, ini penting. Memang tiap-tiap ganjaran ini persoalan. Ganjaran itu beban hidup. Ada yang kuatnya 10 kilo, ada yang 5 kilo. Ini persoalan ganjaran beban dari Tuhan. Pada waktu ia diberikan beban ganjaran itu, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Persoalan, kesulitan, beban hidup, itu ketika Tuhan izinkan datang sama kita untuk kita pikul, itu memang bikin susah kita. Makanya kalau orang gak terlatih hadapi persoalan, dia ngomel, dia bersungut-sungut, dia susah hidupnya seperti dunia kiamat dan hancur. Kita belajar beban itu dari Tuhan yang kita pikul. Memang ketika datang Tuhan izinkan sama kita, tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Susah saya Pak kena masalah, tetapi lihat hasilnya dilatih sama Tuhan. Tetapi kemudian beban ganjaran tadi, ia menghasilkan buah kebenaran. Bilang sama-sama saya, buah kebenaran. Masalah itu melatih kita menghasilkan buah kebenaran. Versinya Galatia, kata Paulus, buah kebenaran itu sama dengan buah roh. Buah kebenaran itu saudara ya. Murah hati, ya, penguasaan diri, damai, sukacita. Ada penguasaan diri. Ketika orang ngajak ribut saudara, orang melakukan yang tidak enak sama saudara, saudara bisa meredam. Kenapa? Punya buah kebenaran. Ada penguasaan diri. Hasil dari mana? Hasil dilatih, dikasih ganjaran sama Tuhan. Keluar buah kebenaran. Lalu dikatakan begini, ia menghasilkan buah kebenaran. Sama-sama kita baca kata yang memberikan 2, 3. Yang memberikan damai. Cukup memberi damai loh. Hasil terlatih memberikan damai kepada setiap kita. Bahkan dikatakan kepada mereka yang dilatih olehnya. Latihan dari Tuhan. Saudara, lihat poin berikutnya. Jadi ternyata ganjaran, kesulitan, persoalan atau pencobaan, saya tulis ini, yang kita hadapi itu sebetulnya Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang melatih saudara. Jangan marah, jangan bersungut-sungut. Memang ketika ganjaran, persoalan dibebankan sama kita, kita susah. Tidak ada orang sukacita ngalami itu. Tapi jangan ngomel,
Jangan bersungut-sungut, apalagi sudah mulai marah sama Tuhan. Saya ingatkan kalau pagi ini engkau sedang menghadapi beban kehidupan, saudara sedang dilatih oleh Tuhan. Tulis di chatting di YouTube atau di Facebook kalau yang ada ikut Facebook. Kalau engkau sedang mengalami persoalan, engkau sedang mengalami beban kehidupan kesulitan, katakan dengan iman, aku sedang dilatih oleh Tuhan. Aku sedang dilatih oleh Tuhan. Aku sedang dilatih oleh Tuhan. Saudara, itu latihan. Tetap disiplin, jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut. Memang saya pikir tema ini penting saya sampaikan sama saudara. Saya teringat pidato presiden kita yang luar biasa, Bapak Jokowi, dalam beberapa momen menghadiri meresmikan beberapa acara-acara agenda beliau. Beliau berpidato begini, salah satu soal ekonomi, 2023 ekonomi sulit. Lalu 2022 tahun ini ekonomi sulit. Lalu beliau berkata 2023 tahun di depan kita ekonomi gelap. Langsung berhenti beliau. Saya pun sampai tercengang. Ini presiden, pemimpin yang bisa dipertanggungjawabkan perkataannya. Pemimpin kita berkata gini, 2023 ekonomi gelap bagi dunia. Sudah PBB, Sekjen PBB katakan 60 negara udah dipastikan bangkrut di 2023. Ekonomi mengalami inflasi, mengalami kesulitan. Ditafsirkan akan bahan-bahan pangan akan begitu naik. Kita berdoa supaya jangan sampai terjadi perang antara Cina dengan Taiwan. Doakan supaya tetap damai saja, saudara ya. Walaupun ada pihak-pihak yang campur tangan segala macam, jangan sampai terjadi peperangan. Memang akan terjadi keributan, kesulitan di dunia ini. Biar semuanya damai-damai. Saya berdoa juga teman-teman, saudara-saudara seiman yang saya gembalakan lewat online di Taiwan. Ada saudara Welly juga di sana. Tuhan berkati, Tuhan jaga semuanya ya. Tuhan lindungi semua dalam perlindungan Tuhan. Kebaikan Tuhan selalu ada. Tapi penting tema ini melatih diri kita. Karena kita sekarang diperhadapkan pada kesulitan. Kalau presiden kita katakan harga-harga bahan pokok akan naik. Saya kasih gambaran. Lihat gambar tentang perahu di lautan. Harga bahan bakar, solar, bensin sudah mulai naik. Ya, kita mesti beli Dexlite atau Pertamina Dex. Mesti beli yang namanya, yang lebih mahal lah pokoknya semuanya. Saudara, ketika bahan naik, harga naik, bagaimana dengan pemasukan kita, berkat kita? Saya berdoa ada seperti perahu di lautan, di atas air. Airnya naik, apakah perahunya turun tenggelam? Tidak. Airnya boleh naik, harganya boleh naik, ya pengeluaran boleh naik. Tapi saya berdoa, Anda perahu kehidupanmu tetap naik, berkatnya tetap naik, mujizat dari Tuhan tetap naik. Amin, saudara. Tetap yang namanya rezeki dari Tuhan naik. Makanya kita butuh yang namanya latihan. Karena waktu itu jalan terus. Coba saya tunjukkan satu ayat lagi. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini kaitan dengan anak. Ini bicara anak kita, ya orang muda. Tapi kalau dalam ayat ini train up a child, ini bicara kehidupan kita, anak-anak Allah. Butuh yang namanya latihan. Jangan sampai kita menyimpang dari jalan Tuhan. Atau yang terakhir, saya tunjukkan ini, saya tutup dengan ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Kalau Anda baca ayat yang kedua, Yosua bersiaplah kamu. Menjadikan apa? Dijadikan pemimpin oleh Tuhan, menggantikan kepemimpinan Musa. Pertanyaannya, kenapa Yosua yang menggantikan Musa? Sebab Tuhan tahu orang yang namanya Yosua sudah terlatih. Siapa yang latih dia? Tuhan yang latih Yosua lewat Musa. Musa itu mentornya, gembalanya, pimpinannya. Kenapa Yosua menggantikan? Yosua itu belajar banyak hal dari Musa. Anda mau berhasil, mesti latih dirimu belajar dari orang lain. Orang yang lebih hebat, orang lebih rohani, orang lebih sukses, belajar dari dia. Anak belajar dari orang tuanya. Bagaimana kita bisa jadi hebat kalau kita nggak belajar dari orang? Saya saja jujur saja, saya bisa begini karena belajar dari orang. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan. Dan ketika orang belajar dari saya pun gak boleh sombong. Memang begitulah caranya melatih, mentraining, mementor orang. Yosua dilatih sama Musa. Hatinya rendah hati, Musa yang latih. Ketika Musa di atas gunung Horeb 40 hari 40 malam, di mana Yosua? Yosua di bawahnya loh. Hatinya tertempa loh. Yosua pengetahuannya lebar, besar, dalam seperti yang dimiliki Musa. Musa itu konselor yang terbaik.
Dia itu nasihati Israel dari pagi sampai sore. Ada yang datang masalah keluarga minta nasihat, masalah kerjaan, masalah bangkrut, masalah cerai, segala macam. Itu Musa nasihati. Ada tahu di mana Yosua? Yosua di sampingnya, tanpa sadar langsung dilatih sama Musa. Meskipun nggak sekolah teologi, nggak punya gelar profesor, doktor, Yosua itu orang hebat, orang terlatih. Makanya berhasil sukses memimpin 3 juta orang Israel memasuki tanah Kanaan. Ada pengen berhasil, ada yang pengen menang. Cuman satu caranya kemenangan yang besar. Jadi orang terlatih. Latihlah dirimu beribadah di dalam Tuhan. Iman kita dilatih, penguasaan diri kita dilatih. Jangan ngomel. Kalau kau sedang punya beban masalah, latih diri kita. Aku sedang dilatih oleh Tuhan. Dan latihan itu akan membawa saudara keluar, namanya buah kebenaran, keberhasilan, kemenangan besar jadi bagian saudara.